Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di tempat ini. Mari Bapak Ibu semua kita menyatukan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Rajaku
menyembah Engkau Tuhan. Sebab besar sungguh kasih-Mu bagi kami. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang menebus kami, yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi saudara. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Boleh deh kasih salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau puji Tuhan. Kami datang bawa pujian bagi-Mu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan
Ibu Saudara, saya mengundang mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Ya Yesus, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, kami tetap memilih untuk percaya, memilih untuk percaya dan mengucap
Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, let's worship Him. Engkau setia, Engkau setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel. Saat kami lemah Tuhan, saat kami takut, Engkau ada. Engkau ada. Kau pegang tangan kami, Bapa. Engkau peluk kami, Yesus. Jesus. Oh, Jesus. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau tinggalkan. Kau selalu ada, Kau selalu serta dalam hidup kami. Oh, Kau pegang tangan kami, Abah. Kau berkata, jangan takut anakku. Engkau setia. Engkau setia. Engkau setia. Kendarana masyakadara papakadalata masyik. Makasih atas kasih setiamu Tuhan. Makasih atas setiap pelukan, atas pegangan. Karena tanpamu kami gak bisa. Karena tanpamu kami gak mampu. Manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Disitulah kami penuh pengharapan akan Engkau. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Bagi mereka sedang mencari jalan keluar, kasih jalan keluar. Bagi mereka yang sekarang sedang diproses, berikan mereka kekuatan. Dan kami percaya Engkau akan memakai setiap kami di tempat ini secara pribadi. So God, Almighty God, berbicara kepada kami. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk bisa jabat tangan 2-3 orang, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Saya sudah nggak tahu berapa lama nggak pernah di sini ya. 2009 mungkin ya Pak Gembala. Waduh, itu. Kita kemarin ketika Pastor Bro hubungi saya bilang masih ada kah jalan ke jalan ujung ke sini gitu ya. Ya. Saya KTP masih Kelapa Gading Bapak Ibu. Ya, Kelapa Gading tapi saya nggak nyoblos kemarin karena jauh gitu. Saya KTP saya masih giring-giring R19 ya di Kelapa Gading Timur, sampai sekarang belum berubah. Katanya
KTP Kelapa Gading mahal, jadi saya nggak ubah-ubah gitu ya. Meskipun nanti ibu kota pindah gitu ya. Haleluya, haleluya. Ketika saya baca renungan beberapa setiap hari, kami sama istri satu hari 3 pasang, kita punya komunitas untuk baca Alkitab. Kita lagi baca Kisah Para Rasul dan ada satu ayat, satu perikop yang membuat saya wow gitu. Sama-sama katakan wow. Haleluya. Tapi saya dikasih tahu sama tante gitu ya, bahwa Bapak Ibu di sini 26 tahun ya, sudah lama di sini. Ya. Keren Bapak Ibu. Kenapa? Katakan keren itu. Oh benar. Ya, berarti Anda berakar, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Jarang yang seperti itu, jarang ya. Saya ngerintis gereja, benar Bapak Ibu. Seminggu dirintis, seminggunya hilang. Ya, kenapa? Karena forumnya sama gitu kan, sama-sama Kelapa Gading, kami di Gading Serpong. Jadi gereja di Kelapa Gading, Gading Serpong banyakkan gereja daripada bank. Ya, banyakkan gereja daripada bank. Saya bersyukur. Ya, jadi ketika ada jemaat Tuhan, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah, itu keren. Kenapa? Karena dari situlah para pemimpin jemaat, gembala kalian bisa ngerti, ini anak-anak saya sekarang ada di posisi mana. Ingat bahwa kekristenan itu bukan bicara soal keselamatan saja, yes, tentu, of course. Saya bicara soal kedewasaan rohani. Orang yang mau dewasa nggak boleh, nggak enak ngomong sini ya, pindah-pindah gitu maksudnya. Bisa paham maksudnya? Benar? Ya, ada di sini anak yang mau pindah-pindah orang tua, agak mau. Ya, hari ini kamu anak saya, minggu depan kamu anaknya dia. Nah, itu kalau anaknya begitu, saya nggak tahu orang tuanya salah di mana atau di mana, pasti nggak beres. Jadi mereka yang bertumbuh, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah, berarti sudah masuk dalam ketingkatan kedewasaan. Dan saya kasih tahu satu hal. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, yang dia cari adalah pengantin. Pengantin itu bukan anak kecil, bukan bocil. Pengantin itu adalah mereka-mereka yang sudah dewasa rohani. Dan kalau Bapak Ibu ada tempat ini, berakar, bertumbuh dan berbuah, Anda sudah masuk dalam tahap kedewasaan. Itu sebabnya kita hidup dalam proses, jangan protes. Kalau diproses, jangan protes, bilang jangan protes. Haleluya. Kita buka kita sama-sama. Saya akan bicara soal tujuan yang besar. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, saya nggak akan bacakan banyak di sini, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika kita baca ini seringkali kita hanya melihat sisi yang awal. Tapi ketika kita baca seluruhnya, ada satu tujuan yang paling besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Paulus dan Silas. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda dan saya sama-sama masuk ke dalam tujuan yang besar itu. Ya, kita akan cepat. Yang pertama bicara soal bukan tentang kita. Ya. Bukan tentang kita. Bukan tentang Anda, bukan tentang saya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca kisah ini, banyak diangkat soal pujian penyembahan, benar ya? Ketika pujian penyembahan itu penjaranya itu penjara paling dalam itu terbuka. Dan yang paling menarik adalah ketika Paulus dan Silas ada di situ, dia ngerti dengan benar bahwa saat itu cerita ini bukan tentang mereka. Kisah ini bukan tentang mereka. Tentang siapa? Tentang Allah. Segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita mau masuk dalam tujuan yang besar, maka segala sesuatu bukan tentang kita. Ketika Adam pengen ketemu dengan pasangannya, yang berpikir duluan adalah Allah.
Allah ingin menyelamatkan manusia, yang berpikir duluan adalah Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan di Kejadian pasal yang ketiga, waktu taman masih sejuk dan Allah berjalan dan dia cari. Dia tanya, di manakah engkau? Bukan soal Adam, bukan soal Hawa, tapi tentang Allah. Ketika Yesus lahir, dimulai dengan Allah. Gabriel datang ke Maria. Maria katakan, terjadilah padaku, Tuhan, karena aku ini adalah hamba. Yusuf gak suka. Tapi ini gak bicara soal tentang hidupnya Yusuf. Ini gak bicara soal tentang siapa Maria. Ini bicara tentang siapa Allah. Maka Gabriel ketemu dengan Yusuf. Dalam kehidupan kita, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kalau kita mau masuk dalam tujuan yang besar yang Tuhan sediakan, kita harus mulai dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Pak Bu, saya punya pengalaman di tempat ini. Suka atau gak suka sebenarnya ya, mau atau gak mau. Ya, tempat ini jadi base camp kegerakan. Ngomong kegerakan ya. Benar ini ya. Kenapa? Karena mayoritas 80% dari teman-teman yang ikut melayani tahun 2008 semuanya jadi penginjil di luar dan di dalam. Gitu ya. Yang paling nyaring di belakang tepuk tangannya. Ya. Tenang, jadi sekda nanti. Sekdanya Allah. Ini menarik. Ya, menarik. Jadi ketika saya datang sini melihat, pokoknya gerejanya masih ungu, gitu ya. Ternyata masih ungu, masih ungu. Ya, hampir sama. Ya, dulu sekarang tidak pernah berubah seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, masih ungu. Ya. Dan saya, ketika saya bangun TK yang ada di Kapuk, sebenarnya mimpinya dari sini tante. Ya, karena saya tahu ada TK di sini. Jadi saya punya mimpi, kayaknya harus bangun TK gitu ya. Ketika saya dikasih ruko di Kapuk, saya bangun TK. Ya. Kenapa? Orang tempatnya ada, ya sedikit-sedikit kenapa saya nggak buat? Gitu. Dan mulai penjangkauan dari TK. Ketika kita mulai hidup kita, kalau kita mulai dengan diri sendiri nggak kuat, manusia tuh ngecewain. Paham maksudnya? Ya, ngerti. Orang yang punya duit ngecewain, orang yang gak punya duit juga sama ngecewain. Pak Gembala bisa kecewain Anda. Senior pastor Anda bisa kecewain Anda. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita bergantung sama manusia, semua sia-sia. Ketika Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tahu dengan jelas bahwa kehidupan mereka tidak bercerita tentang dia. Nggak peduli mereka di penjara. Karena cerita ini bukan tentang Paulus dan Silas. Karena ketika mereka masuk dalam penjara, mereka masuk dalam proses, mereka tahu dengan jelas bahwa ada tujuan yang besar, itu sebabnya mereka harus memulai dengan Allah. Ibu tadi Desember ya, istri saya juga orang Desember, yang artinya sama-sama ulang tahun bulan Desember. Sama Bu. Saya sampai hari ini kalau disuruh istri saya ya untuk medical check up, saya nggak mau. Ya. Dokternya, bukan saya takut sama dokter, penyakitnya takut sama saya. Ya. Waktu saya cek, saya yang deg-degan. Dokter bilang saya punya aritmatia. Jantung saya lebih cepat daripada manusia biasa. Ketika saya masuk medical check up, ketika selesai mereka bilang begini, Pak, kalau Bapak kolaps cepat-cepat datang ke ICU. Saya medical check up, kenapa suruh saya ke ICU? Ya. Hidup tuh sampai sekarang. Saya nggak punya hemoglobin ketika saya jatuh dalam dosa. Bagi tahu anak IPA, saya nggak punya hemoglobin Pak Bu. Hidup tuh sampai sekarang. Kenapa? Karena saya tahu Allah saya dahsyat. Kenapa seperti itu? Karena saya ngerti dengan jelas ketika hidup kita dimulai dengan Allah, maka Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Kecuali Anda mau pegang sendiri, terserah. Ada yang mau pegang sendiri, terserah. Ya. Tuhan saya kuat, saya mau pikul salib saya sendiri. Antara Anda yang bodoh, yang pasti dia pintar. Karena ketika salib itu dipikul, kan filmnya begitu ya.
pikulnya bareng-bareng. Kita so jago sih. Ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, ngerohnya tinggi-tinggi. Tuhan, biar selebnya aku yang pikul. Kau pegang aja di sana. Tuhan bilang, nah kalau aku kasih pikul, berat salib itu 4 kali dari berat badan. Dia punya kayunya gede banget. Itu sebabnya kamu cuma dapat dikit, aku yang dapat banyak. Dimulai dengan Allah, bukan tentang kita. Ketika hidupmu mulai dengan Allah, bicara tentang Kristus, maka engkau akan melihat ada hal yang luar biasa. Yang kedua, ketika bicara soal Paulus dan Silas, maka kita harus melihat bagaimana cara pandang Allah. Dalam Kisah 16 ayat yang 28, masih dalam perikop yang sama firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Pak Bu, memakai cara pandang Allah itu sulit. Kalau Bapak Ibu masuk dalam proses itu gak enak. Siapa yang mau diproses? Ketika emas diproses, keluar sanganya. Setuju tidak? Dan ketika itu diproses, emasnya hancur. Saya sama satu mentor ketika saya jalan sama dia bilang, Steven tahu gak? Bagaimana proses dari apa? Dari berlian. Wah, ditanam, lalu itu keras banget. Saya colek dia. Ih Pak, bersyukur. Tuhan katakan kita itu seperti emas, bukan berlian. Kenapa? Karena kalau emas dia hancur keluar sanganya. Kalau berlian diketok-ketok gak hancur kan? Hancur. Dia ketawa. Bener juga Steve. Iya, untung Alkitab bilang katakan emas. Jadi emasnya dibakar, dia hancur keluar sanganya. Berlian mau dibakar sampai kapanpun gak hancur-hancur. Diketok gak hancur-hancur. Ketika cara pandang Allah, Paulus dan Silas tahu bahwa ketika mereka bisa keluar, mereka harus melihat cara pandang Allah. Kenapa mereka masuk dan kenapa mereka bisa keluar. Kenapa kita ada dalam proses dan kenapa kita bisa keluar dari proses? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pandang kita terhadap dua hal tersebut? Ketika engkau dalam proses katakan puji Tuhan. Ketika keluar dari proses tanya, Tuhan kenapa saya bisa keluar? Apa yang akan terjadi berikutnya? Paulus dan Silas bisa kabur loh Pak Bu. Oh selesai nih kepala penjara. Firman Tuhan katakan dia mau bunuh diri. Selesai nih kepala penjara. Tetapi Paulus dan Silas tahu dengan betul bahwa ketika mereka mulai dengan Allah, mereka tahu mereka harus mengubah cara pandangnya untuk melihat the next step apa yang terjadi. Saya punya pengalaman kalau saya diberkati. Kalau biasanya tiap bulan saya dapat sekian, lalu tiba banyak, saya mikir, Tuhan apa yang terjadi nanti? Ini kenapa nih bisa begini? Karena di luar perkiraan kita. Apa yang akan terjadi nanti Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kita dapat berkat biasanya kan selesai ya. Berkat ada. Saya enggak. Saya akan duduk diam nanya, Tuhan ini apa ya? Saya mau masuk dengan cara pandang Allah. Di mana-mana kalau orang di penjara, kalau pintu sudah terbuka lebar, dia kabur Pak. Enggak ada yang mau ketika orang dalam penjara, terima kasih Tuhan, enggak apa-apa biarin aja, enggak ada. Ketika penjara terbuka, dipastikan kalau saya jadi posisi, saya kabur. Berarti saya belum bertobat waktu itu. Tapi Paulus dan Silas diubah cara pandangnya ketika semuanya terbuka, dia nggak pergi. Ada tujuan yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Ketika kita ngerti ini, kita bisa paham bagaimana cara pandang Allah dalam kehidupan kita. Yesus itu kan bisa dikatakan anak tertolak toh. Yusuf tolak dia. Tapi bagaimana Yesus bisa ketemu dengan Gabriel dan ketika itu Yusuf berubah cara pandangnya, apa yang terjadi nanti? Herodes nggak berubah cara pandangnya, itu sebabnya dia bunuh anak-anak dirang. Para gembala berubah cara pandangnya. Para orang Majus berubah cara pandangnya. Ketika mereka tahu ada tujuan yang besar dalam kehidupan mereka, mereka ngerti mereka harus lakukan apa. Kita hidup di dunia.
Kaki kita masih nginjak tanah. Dicubit masih sakit. Kecuali kita otot kawat tulang besi. Yang paling sakit kan bukan daging toh, yang di sini. Benar kan ya? Kalau sudah sakit hati, untung Tuhan gak rasa sakit hati sama kita. Ya. Untung Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kita ngerti cara pandang Allah, apapun penyakit kita ngerti next-nya ada apa. Ketika terjadi hal di sini, kita tahu dengan pasti ada sesuatu yang besar sedang Tuhan siapkan. Ketika saya tadi nyembah di situ, saya bilang, Tuhan iya ya, suka atau nggak suka, tempat ini adalah tempat rumah pergerakan. Yang wilayah Kelapa Gading, Gading Sengon, Sunter dan sekitarnya. Bapak Ibu, gereja di tempat ini melahirkan banyak-banyak penginjil. Bukan dalam negeri, paling jauh adalah Afrika Selatan. Paling jauh tuh, made in Tanah Merah. Iya. Kenapa seperti itu? Karena mereka berubah cara pandangnya. Itu ketika mereka ikut di sini, orang tuanya sukacita minta ampun. Anak saya ikut pelayanan. Ketika sudah begitu, bukankah firman Tuhan katakan, ya, Yosua, aku dan seistri rumahku melayani Tuhan. Kan enak ya, papa, mama, gitu, saudara, melayani Tuhan. Ya. Gak dikira hampir semua kita jadi pendeta ya. Jadi juga kita pendeta Pak Bro. Ya. Saya baru jebloskan Pak jadi gembala, jujur ini. Ini live kah? Oh live, oke, di-cut. Ya, saya dijorokin ya. Ya soalnya sama-sama satu organisasi. Satu organisasi. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan ingin sampaikan pada kita pagi hari ini. Bagaimana cara memandang Allah dalam kehidupan kita dalam proses. Bapak, Ibu, saya, Anda mungkin hari ini masuk dalam penjara-penjara seperti itu. Anda sudah menyembah Tuhan, meninggikan Dia, tiba-tiba semua dibukakan. Jangan dulu kabur, jangan dulu pergi. Diam sejenak dan tanya, Tuhan, what next? Apa berikutnya Tuhan? Tuhan, kenapa tiba-tiba ada orang ngasih saya duit 10 juta? Apa berikutnya Tuhan? Tuhan, kenapa tiba-tiba ada orang ngasih saya ini kerjaan? Apa berikutnya Tuhan? Masuk dalam cara pandang Allah, berarti engkau dan saya sedang sinergi dengan Tuhan. Benar? Ya. Kan kalau kita mau airdrop mau bluetoothan gitu ya, harus sama kan? Kalau enggak, selesai. Dengan cara pandang Allah. Yang berikut. Untuk masuk dalam tujuan yang besar, firman Tuhan katakan, dalam Kisah 16 ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah itu. Kalau kita baca seluruhnya, firman Tuhan katakan seluruh isi rumahnya selamat. Berjalanlah bersama dengan Allah. Anda ngerti tujuan yang besar? Bagaimana caranya? Yang pertama, semuanya tentang Allah. Yang kedua, ubah cara pandang kita. Yang ketiga, berjalanlah bersama dengan Allah. Bila engkau tak besertaku. Apa berikutnya? Ku tak mau berjalan. Lalu, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih-Nya-Mu. Asik ya? Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Wah, ini keren nih. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kalau Tuhan mau berjalan dengan kita jangan gak mau berjalan sama Dia. Ngerti? Amin. Kalau Tuhan mau berjalan dengan kita, jangan jalan sendiri.
Karena berjalan dengan Tuhan artinya ada tiang awan, ada tiang api. Terus kalau begitu kita ada di awan-awan enggak? Enggak. Sakit Pak Bu. Capek. Rasakan dingin dan air ketika Petrus ketemu Tuhan lalu disuruh, Petrus come. Lalu dia keluar dari perahu. Lalu tiba-tiba dia ngerasa air, enggak, dingin. Tadi saya duduk di belakang, dingin. Asli sih bilang, sayang dari kemarin masuk ketemu AC gini, sebelum khotbah bisa kerokan kita. Rasa. Tapi ketika engkau ada rasa, engkau tahu engkau masih di dunia, itu sebabnya engkau butuh Allah. Dan berjalan bersama dengan Allah itu paling enak. Bapak Ibu punya anak, kecil terutama, kalau dewasa mah, ada di sini yang udah dewasa masih pegangan tangan sama papa mamanya? Masih ya. Itu keren banget tuh. Saya ini pengajar. Ya. Paling enak adalah kalau ketika ada anak gitu ya, papa gitu jalan, mama girls day gitu kan. Waduh jalan-jalan ngeliatin bando-bando yang lucu-lucu gitu kan. Seneng banget. Ya. Tapi jarang anak sekarang yang mau dekat sama orang tuanya. Yang paling enak lu anak kecil. Anak kecil kalau berantem sama anak orang lain, yang dia bilang apa? Gue bilangin bapak gue loh. Bener kan? Bener kan? Lah kenapa kita dalam hidup ini gak seperti itu? Halo? Ketika gue punya masalah, ayo, mari sini. Tuhan bilang gue bapak lu. Berlakulah seperti wajarnya seorang anak. Gue bilangin bapak gue loh. Kan anak kecil itu kalau jadi hebat, kenapa? Kalau ada jagoan di belakangnya kan. Kita bisa nengking iblis, kocar kacir. Saudara pastor, pelepasan soalnya itu. Ngusir setan, kenapa? Karena ada bodyguard kita berani. Roh Kudus ada dalam kita berani. Kalau kagak, selesai sudah. Anda dan saya masuk dalam proses, punya cara pandang Allah, bicara soal dengan Allah. Gak stop sampai itu berjalan sama dia. Ketika engkau dan saya berjalan dengan Kristus, Roh Kudus bekerja sama kita. Proses tetap ada. Tapi kita mampu melewati semuanya. Wah. Dan ketika kita mampu melewati semuanya, kita lihat ada hal yang luar biasa. Bapak Ibu tahu tujuan yang paling akhir Paulus dan Silas di penjara? Cuma satu. Hanya berkaitan dengan kepala penjara dan seisi rumahnya. Tentang apa? Tentang keselamatan. Artinya, Bapak Ibu di tempat ini, saya, Anda, tujuan yang besar yang Tuhan serahkan dalam kehidupan kita. Ada orang lain yang harus mengenal Kristus. Dari kesusahanmu, dari penyakitmu, dari proses yang kau alami, dari ketika engkau berpuasa karena gak ada duit, dari engkau berlimpah karena kebanyakan duit, segala sesuatunya selalu berkaitan dengan tujuan yang besar itu. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya pengajar, saya punya visi cuma satu. Tuhan Yesus, 1 tahun ini saya mau 1 orang selamat. Enggak mau 10, 1 orang aja selamat. Beberapa waktu yang lalu di retret tempat kami, ada seorang anak yang belum percaya Yesus, dapat ikut retret. Ya, karena sekolah kan. Nah selesai, ketika ada altar call dia maju gitu. Pas selesai, Roh Kudus keras ngomong sama saya. Saatnya engkau bimbing dia terima Yesus. Saya bilang, Tuhan, hari gini udah mau pulang, mau makan. Bimbing dia terima Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya ajak ngomong dia, saya bilang gini, tahu gak kamu? Bahwa engkau bisa memanggil Allah yang luar biasa itu, pencipta langit dan bumi itu, dengan kata Bapa. Pak Bu, kita orang Kristen, dengar kata itu udah biasa di telinga. Setuju? Anak ini enggak. Ketika saya katakan, engkau bisa memanggil pencipta langit dan bumi itu, Allah yang luar biasa, dengan kata Bapa. Dia diam. Dia sedang makan ayam, ayamnya gak nyampe mulut. Karena diam, bener, melongo. Dia melongo, saya melongo. Dan melongonya kami berdua tidak stop sampai di situ. Tiba-tiba dia nangis. Dia terisak, dia bilang gini,
Aku boleh panggil sebagai Bapak? Iya. Kok bisa kata dia? Emang bisa. Saya udah kehilangan kata-kata. Kenapa? Karena anak ini terbuka matanya bahwa pencipta langit dan bumi itu bisa sedemikian dekat sampai dia bisa panggil dia Bapak. Dia nangis gak berhenti-berhenti. Lihat dia nangis, saya pun nangis. Bagi saya orang Kristen, kata Bapa di surga itu sudah biasa. Tapi bagi seorang anak yang belum pernah ketemu dengan Bapa ilahi itu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan dia. Dia ngerti bahwa ketika saya ini sendiri, ada Bapa yang akan tuntun saya. Jadi ketika retret itu selesai, ternyata tujuan yang besar cuma satu. Enggak bicara soal ngamburin duit lah, apalah. Hanya satu ternyata. Itu mobil udah siap Bapak Ibu di depan. Ayo, siap-siap berjalan, mau pulang. Saya bilang, bentar, ada yang mau login. Ada yang mau login. Ya. Bentar saya chat anak-anak saya, jangan, pulang dulu, stop. Dan saya bilang begini, kalau kau mau nggak mengenai sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat pribadi? Mau, ikuti saya berdoa. Saya pegang tangannya dan kami berdoa. Di luar itu, ya mereka lihat dan kita berdoa. Setelah saya berdoa, saya keluar tempat retret dan saya nangis. Anak-anak saya datang. Kenapa? You nangis? Ada yang login. Saya bilang gitu ya. Siapa yang login? Kata dia. Ada yang login. Gitu. Ya. Saya bersuka cita. Saya nangis kenapa? Karena anak ini selama bertahun-tahun di sekolah Kristen tapi gak kenal Bapa di surga. Dan hari itu dia bisa ketemu dengan Bapaknya. Tujuan yang besar yang Tuhan siapkan. Pak, Bu, Anda punya sakit, Anda punya duit banyak, Anda punya masalah besar. Ketika pintu-pintu itu dibukakan, ingat satu hal. Tujuan yang besar apa yang sedang Tuhan siapkan? Tempat ini bukan tempat biasa. Karena ada tujuan yang besar dari Allah untuk tempat ini. Kejadian-kejadian hari-hari ini bukan kejadian yang biasa. Karena ada tujuan yang besar yang Tuhan siapkan. Dan itu tidak bicara soal saya dan Anda. Itu berbicara soal kepentingan yang di atas. Kepentingan Allah. Semesta alam. Yesus Kristus namanya. Dan ketika itu terjadi, bersyukurlah. Ini quotes yang terakhir. Kalau tujuan yang besar berasal dari Allah yang besar untuk melakukan perkara yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Untuk kita dapat tujuan yang besar berasal dari Allah yang besar untuk melakukan perkara yang besar. Anda dan saya jadi ambasador-ambasadornya Kristus. Anda punya tujuan yang besar karena Allah kita sangat besar. Dan ketika hal yang besar itu luar biasa, maka kita akan perkara-perkara yang besar. 1 Petrus 2:9 kan katakan demikian ya. Memperkatakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia. Menjadi imamat yang rajani. Umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk mengatakan perbuatan-perbuatan besar bagi dia. Yang membawa orang dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Hidup kita cuma itu doang. Dan tahu Bapak Ibu, ketika kita jalani itu, Anda ada proses, Anda banyak hal. Tetapi ingat, ada satu orang yang akan diselamatkan. Ada seisi rumah yang akan diselamatkan. Ada satu tanah merah. Wih, gak tahu udah berapa lama kita doain tempat ini. Bapak Ibu tahu maksudnya kita doakan tempat ini? ya. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan. Ketika Anda masih jomblo, tenang. Ada Tuhan yang besar. Siapa tahu ada perkara yang besar. Saya belum nikah dengan seorang anak. Kami percaya, kami masih pacaran terus sampai hari ini. Tapi kami tahu ada tujuan yang besar dalam kehidupan. Beberapa tahun lalu saya ulang tahun Pak Bu. Saya punya kesempatan untuk ke IKN.
hanya untuk mendampingi salah satu mentor kita. Pak Bu, tahu nggak yang membuat saya dakdikdukder? Selama 5 hari saya dampingi dia terus. Saya jadi mayor tedinya beliau. Ya, lihatin dia cara jalannya. Ya. Sekarang sudah gemetar. Tapi ketika saya berjalan sama dia, saya ingat satu malam ketika kami duduk berdua, makan berdua. Dia bilang gini, Stephen, kamu dapat apa pagi ini? Aduh, susah ya jalan sama pendeta ya. Bukan pendeta sama hamba Tuhan, susah. Ya. Kamu dapat apa gini? Saya dapat ini Pak. Saya bagikan ini karena kami punya komunitas, saya harus berdoa lalu kasih renungan tiap pagi. Gitu. Ya. Pokoknya hari itu harus renungan dari apa yang saya baca. Dan dia tanya, Steve, kalau kamu mau buat renungan, buat itu, berapa lama kamu merenungkan? Ya kita anak muda gitu ya, masih muda kita. 1 jam kurang lebih. Terus dia kaget. Cepat sekali Steve. Aduh. Hancur saya gitu ya. Aduh, 1 jam ternyata kurang bagi beliau ini. Mau bilang nambah lagi gak lucu kan? Enggak, Pak, nambah lagi sejam gitu ya. Saya ada niatan ngomong gitu Pak Bu. Tiba-tiba bilang gini, Pak, Bapak gimana? Saya biasa merenungkan pagi-pagi dan dapat dari Tuhannya semuanya malam hari. Ayah, aduh, kok bisa begitu? Dia bilang gini dengan hal yang singkat, padat, jelas, dan itu jadi rema dalam kehidupan saya. Yang paling sulit adalah ketika engkau dapat visi dari Tuhan dalam kehidupanmu hari itu. Oke. Engkau bisa baca Alkitab, tapi apa visi Tuhan dalam kehidupanmu? Visi yang baru yang Tuhan kasih. Itu yang butuh perenungan. Saya tanya, gimana caranya? Baca Alkitab, doa, baca buku, baca Alkitab, doa, baca buku. Karena dua senior saya seperti membelokkan diri. Oh mungkin karena Bapak sudah 82 tahun. Oh, artinya waktu tidurnya cepat, bangunnya cepat. Dibilang enggak bisa. Diajarkan saya dan saya duduk, oh iya. Pak Ibu tahu, sejak itu saya duduk diam, saya bilang Tuhan ternyata 1 jam saja nggak cukup. Bukan gereja ya, jam saja nggak cukup. Ya. Perlu banyak waktu. Bukan cuma dengar firman Tuhan, tapi dapat visi baru. Dan saya katakan, oh iya, harus dapat hati yang Tuhan mau. Apakah saya lakukan? Enggak juga Bu, susah. Ya, susah. Tapi Tuhan dahsyat. Dan saya belajar, Pak Bu, yang paling enak dalam kehidupan kita adalah Bapak Ibu tinggal di sini, menjadi jemaat di sini, dari lahir, gede, saya berhasil. Anda sudah melihat suratan yang terbuka. Ya, gak usah ngeliat Yesus jauh-jauh. Lihatlah dari para pemimpinmu. Dari situlah kita belajar. Saya lihat beliau. Saya tuh gak ada pemimpin langsung ya Bapak Ibu. Saya lihat beliau. Saya dengarkan apa kata beliau. Di situ saya mengerti betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Bulan Agustus tiba-tiba saya dapat kado yang luar biasa. Pemimpin saya di tempat kerjaan saya bilang begini, Pak Stephen mau kuliah lagi. S2, beasiswa, full. Oh, apa? Informatika. Oh, S2 saya sudah 2, semuanya teologi ya. Kenapa saya butuh informatika? Saya bilang sama istri saya yang cantik ini. Bapak Ibu tahu jawab beliau? Kalau otak lu mampu jalan. Beliau tahu karena saya mantan narkoba kan. Oh ya, saya mikir Tuhan apakah otakku mampu gitu ya. Pak Bu, kita orang STH. Keluarnya ya STH. S2 ngambilnya ya itu juga. Lalu ketemu algoritma. Habislah kita. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya duduk dan saya berdoa. Tuhan, apa yang harus lakukan? Lalu Tuhan kasih tujuan yang besar. Kenapa? Generasi yang berikutnya adalah generasi yang digital. Persiapkanlah dirimu dari sekarang. Oke.
Yo, Tuhan tahu mata pelajaran yang paling sulit yang saya membuat saya keluar dari robotika saya. Ada logika algoritma. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Ya, kita biasa berhermeneutik. Tiba-tiba kita suruh ngitung. Saya bukan 30 atau 20-an. Saya sudah kepala 4, dikit lagi gocap. Tapi Tuhan dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan pakai apa yang Dia mau. Dan Dia kasih lihat tujuan yang besar. Apa tujuan besar? Generasi yang perlu diselamatkan. Apa? Dengan teknologi. Oh iya, saya ngerti Tuhan. Itu sebabnya hidupmu dan hidup saya bergantung sama Tuhan. Kalau ku hidup. Oke, kita berjalan ya. Dari tadi saya tahu itu lagu itu ada apa. Kita angkat refnya ya. Yang artinya saya nggak tahu bait pertama. Kalau ku hidup. Amin, katakan. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, apa? Ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, share your word God. Tapi hamba-Mu tahu dengan pasti Roh Kudus bekerja. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau hanya Engkau yang dimuliakan. Kami mau cara pandang kami berubah. Terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Yesus dalam kami. Kalau Yesus dalam kami, dalam hidup kami, dunia mau ngomong apa, dunia mau kasih apa, situasi mau ngomong apa, situasi mau buat apa, keadaan seperti apapun, kami gak perlu khawatir karena ada Engkau ada bersama kami. Yesus, aku berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Ada tujuan yang besar dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada tujuan ilahi yang Kau sedang siapkan dalam kehidupan mereka. Bukan bicara soal gereja saja, tapi personal. Bahwa saatnya sudah tiba, akan datang segera. Engkau akan datang, kami harus persiapkan semuanya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Ajar kami, Roh Kudus, sehingga dalam kehidupan kami masing-masing ada proses, ada berkat, ada segala sesuatu. Kami melihat hal yang besar, tujuan yang besar. Bicara soal kerajaan Allah ditegakkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati senior pastor tempat ini,
berkasih Pak Gembala di tempat ini, keluarga, berkati jemaatmu tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin.